Shalom sahabat pengharapan. Apa kabar Anda di malam hari ini? Senang ya bisa ketemu lagi untuk malam hari ini, tentunya di acara yang selalu kita tunggu-tunggu, menemani malam kita sebelum beristirahat dan juga mempersiapkan hidup menyambut hari esok. Kidung Pengharapan. Malam hari ini Kidung Pengharapan hadir lagi di tengah-tengah kehidupan Anda semua, tentunya menemani hidup kita selama masa pandemi COVID-19, memberi kita penguatan, memberi kita penghiburan, dan yang pasti kita akan saling menguatkan melalui doa dan pujian bersama-sama. Bahkan kita pun akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang akan terus menyejukkan kehidupan beriman kita. Karena itu kami ucapkan selamat untuk Anda semua yang mulai stay di sini. Dan untuk Anda yang baru bergabung serta baru menemukan program acara ini, terima kasih Anda tengah menyaksikan satu program atau satu tayangan yang kami sajikan untuk menemani hari-hari kita semua selama masa pandemi COVID-19. Maka tetaplah di sini hingga acara ini selesai. Selama 30 menit ke depan kita akan bersama-sama menyanyikan 3 buah kidung pengharapan, serta kita akan berdoa dan juga mendengarkan bagian firman Tuhan. Kami berharap malam hari ini kita semua sehat, kita semua limpah dengan sukacita. Maka bersiap-siaplah untuk Anda yang kami jumpai malam hari ini, bersiaplah untuk berdoa dan bernyanyi bersama kami di sini. Dan kepunyaan Allah yang Maha Kudus, mari tetap kokoh dan teguh dalam pengharapan. Sebab saya percaya, kami percaya, Roh Tuhan yang ada pada kita semua selalu bekerja dengan penuh kuasa, meneguhkan, mengokohkan iman, pengharapan kita di tengah-tengah hidup ini tentunya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fakta hidup hari ini bahwa kita sementara berada di tengah bayang-bayang bahaya dalam kehidupan ini. Kita tengah menjalani sebuah situasi yang sangat mengancam kehidupan kita. Bukan cuma karena COVID-19, tetapi fakta kehidupan kita dalam dunia ini. Kita selalu ada di dalam bayang-bayang kejahatan. Itu sebuah fakta, itu sebuah kenyataan hidup. Entah itu oleh karena bencana alam, entah itu oleh karena sikap ataupun pandangan orang atau perlakuan orang kepada kita atau apapun. Yang jelas, saat kita sementara ada dalam dunia, kita tidak akan pernah luput dari bayang-bayang kejahatan, bayang-bayang maut yang selalu mengintai dan menghimpit hidup kita. Tapi saya mau yakinkan bagi kita semua malam ini, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, ada pula fakta yang tidak terbantahkan, bahwa setiap orang yang berlindung pada Tuhan, ia tidak akan pernah dijamah, ia tidak akan pernah menderita di dalam semua bayang-bayang maut itu ketika Tuhan hadir dalam kehidupannya. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saya mau bagi malam hari ini dari surat Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Surat Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu firman Tuhan disampaikan oleh Paulus kepada jemaat, disampaikan di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Artinya ini sebuah keyakinan iman bagi semua orang percaya bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kehidupan kita. Meski kita ada dalam lembah bayang maut, meskipun kita ada dalam kesedihan, meskipun kita berada di dalam tekanan hidup yang begitu kuat dalam hidup ini, firman Tuhan menjaminkan bahwa Tuhan Yesus selalu hadir. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Maka tidak akan pernah sesuatu mampu menjamah hidup kita di luar pengetahuan dan kendali kuasa Allah. Dan saya percaya di tengah-tengah lembah bayang maut, tengah-tengah peliknya masalah hidup hari ini dalam tekanan COVID-19, dengan semua dampak yang ditimbulkan oleh karena situasi ini, percayalah bahwa Allah di dalam Yesus Kristus
sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita, dan Allah di dalam Yesus Kristus sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka tugas kita adalah hayati setiap kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Renungkan setiap kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Rasakan kehadirannya dalam hidup kita. Alami perjumpaan yang manis dengannya dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari. Saya percaya ketika kita punya perjumpaan yang besar, yang luar biasa dengan Tuhan, kita akan melihat dan mengalami bagaimana penyertaan dan kasih sayang Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita semua. Dan saudara-saudara, nampak orang yang terus menghayati kehadiran Tuhan, dia selalu tentunya berpegang pada Tuhan. Dan orang yang berpegang pada Tuhan, satu, dia akan terhindar dari segala yang jahat. Itu harus kita yakini. Kalaupun kita sementara menghadapi yang jahat, kita sementara menghadapi bahaya, ingat, kita tidak sementara menghadapinya sendiri, tetapi di dalam Yesus kita sementara menghadapinya dalam kuasa Allah yang maha tinggi. Yang kedua, orang yang menghayati kehadiran Tuhan, ia akan merasakan damai sejahtera dalam hidupnya. Orang yang penuh damai sejahtera dalam hidupnya, itulah orang yang terus menghayati kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Sehingga ketika kita punya hati dan pikiran penuh dengan damai sejahtera, saya yakin tidak akan ada yang membuat kita terlalu cemas dalam hidup ini. Kita tidak akan pernah dikungkung oleh rasa takut dalam hidup ini. Dan kita tidak akan pernah hidup dalam pikiran yang negatif dalam hidup ini. Saudara-saudara, sesuatu yang biasanya membuat kita semakin takut dalam hidup ini ketika kita terlalu didikte dengan berbagai pikiran negatif. Percayalah, saat kita selalu mempercayakan dan merenungkan kehadiran Tuhan dalam hidup, kita akan dihindarkan dari pikiran dan perasaan yang negatif dalam dunia ini. Kita akan melihat semua dalam sebuah kebaikan Tuhan. Yang ketiga, ketika kita menghayati kehadiran Tuhan, kita akan selalu punya rasa rindu untuk memuliakan Tuhan dalam hidup. Orang yang selalu rindu memuliakan Tuhan, berarti dia punya penghayatan, dia selalu menyadari akan kehadiran Tuhan dalam hidup. Bukan nanti hanya di gereja baru kita memuliakan Tuhan, tetapi di setiap waktu, di dalam sepanjang kehidupan kita, kapan dan dimanapun, memuliakan Tuhan itu ditandai dengan rasa hormat kita pada Tuhan, rasa hormat kepada Tuhan, rasa kagum, rasa agung di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita mengagungkan Tuhan, kagum akan kemuliaan Tuhan, saya yakin kita punya hati penuh dengan damai sejahtera. Dan berikut saudara-saudara, orang yang selalu menghadirkan ataupun menghayati kehadiran Tuhan dalam hidupnya, ia selalu punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Orang yang selalu punya kerinduan dan semangat seperti api yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan adalah orang-orang yang selalu menghayati kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Orang yang merasakan kehadiran Tuhan pasti dia punya kerinduan untuk melayani Tuhan dan bertanggung jawab di setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Nah, itulah saudara-saudara bahagian firman hari ini. Betul, kita sementara diliputi lembah bayang maut, kita sementara dikitari dengan bahaya dalam hidup ini. Tapi fakta yang jangan sampai kita lupakan, kasih Tuhan ada bersama dengan kita. Dan ketika kasih Tuhan itu melindungi, menyertai kita, maka saya percaya kita punya hidup selalu penuh syukur. Seperti pujian kita hari ini, kita selalu akan rindu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, karena kita percaya Dia selalu menyertai kita. Dia tidak membiarkan kita, dan Dia tidak meninggalkan kita. Pujian kita yang pertama malam ini, betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Orang yang berterima kasih bersyukur, orang yang selalu menghayati benar bahwa dalam hidupnya Tuhan selalu hadir dengan penuh kuasa-Nya. Iya, Kidung Pengharapan malam hari ini edisi Selasa 9 Juni 2020. Saya pun mau buka untuk menyapa semua Anda yang ada di mana saja. Anda yang ada di Papua, yang ada di Surabaya, di Sangir Talaut, yang ada di Medan,
di Makassar, di Tanah Toraja, bahkan yang ada di Inggris sana. Terima kasih Anda sudah setia bersama kami di sini, maka tetaplah menjadi pendoa untuk kita semuanya. Dan tentunya seluruh keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Batam, semua sehat, penuh sukacita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kamu semua. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Mari semua. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau memilihku, Kau memilikiku. Betapa hatimu berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Semua bilang, hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hari-hari ini tidak ada satu hal pun yang dapat menolong kita. Harta benda, kejayaan, kehormatan yang kita punya tidak akan pernah bisa menolong kita untuk keluar dari lembah bayang maut COVID-19. Hanya kasih Tuhan, hanya cinta Yesus, itulah yang menjadi kekuatan hidup kita hari ini. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, maka itu kekuatan hidup kita. Maka mari kita persembahkan hidup kita kepada hidup yang mengasihi dan memuliakannya Tuhan. Maka kita berkata, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur
hidup kita untuk dipakai Tuhan seumur hidup kita dengan penuh hikmat Allah menyertai kita. Iya, badai COVID-19 bukan berarti itu menghalangi kita untuk menyatakan kasih kita kepada sesama. Sebab semua situasi harusnya menjadi kesempatan bagi kita melakukan kasih dari Tuhan. Itulah hidup orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Maka teruslah menyatakan kasih kepada sesama. Apapun tantangan kita hari ini, itu kesempatan untuk kita menyatakan kasih Tuhan bagi semua orang. Maka Tuhan pun akan terus mengasihi kehidupan kita. Bagaimana Anda yang baru bergabung di sana dengan kami? Kami berharap Anda tetap di sini hingga acara ini selesai. Dan kita bersyukur bahwa hingga malam hari ini di tayangan yang ke-45 kita masih terus diberi Tuhan kekuatan, kesehatan, bahkan pengharapan yang semakin besar kepadanya. Sehingga kita selalu setia bersama, berdoa, bernyanyi bersama. Kita percaya bahwa melalui doa kita, melalui pengharapan kita bersama-sama lewat kidung pujian di program acara ini, kita semakin dipulihkan. Badai COVID-19 bukan lagi masalah yang besar bagi hidup kita, tetapi kita akan terus melangkah dalam hidup ini, menjadikan badai COVID-19 ini sebagai suatu kesempatan bagaimana kita merubah cara hidup kita di hadapan Tuhan. Tentunya lewat pertolongan kuasa Allah melalui Roh Kudus. Baik, selamat malam. Saya mau jumpa dulu untuk Anda semua di malam hari ini yang tentunya masih setia bersama kami di program acara ini. Dan yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua Anda yang terus membagikan program acara ini kepada semua sesama kita, baik keluarga, baik teman, sahabat, bahkan handetolan. Terima kasih atas kesetiaan Anda untuk membagi program acara ini. Kita semua telah menjadi berkat untuk begitu banyak orang. Selamat malam, apa kabar untuk Bapak nih atau saudara nih, Debrin Alfa. Selamat malam dan semoga sehat. Selamat malam untuk Ibu Lanti Rulina yang ada di Batam. Selamat malam untuk Ibu Margareta Rama. Juga ada Joni Sande. Ibu Jani Sande. Oh, Jani Sande, ini tulisannya. Ibu Jani Sande, selamat malam yang ada di Puskopar. Selamat malam dan terima kasih. Semoga sehat bersama keluarga. Ada Kiren, ya, Kirene. Selamat malam juga untuk Ocha Paranda. Dan selamat malam, apa kabar untuk Desti Elizabeth. Selamat malam untuk Ibu Selviana yang tentunya ada di Ciptapuri sana. Selamat malam, sehat dan bahagia bersama keluarga. Apa kabarnya untuk Luther Peris. Dan juga selamat malam Ibu Kuswati Raba. Halo orang Makassar, sehat selalu bersama dengan anak-anak tercinta. Selamat malam untuk Ibu Sarti Riswati Pongsitanan yang ada di Batam Center tentunya. Sehat selalu dan biarlah terus berkarya untuk Tuhan. Apa kabar Bapak Aris Sanjaya di Batu Aji sana? Sehat selalu Pak dan tetap semangat. Apa kabar juga untuk Ibu Kori Mairi John Lee bersama keluarga tentunya. Selamat malam untuk Ibu Erlinda Bone yang ada di Palolo, Sulawesi Tengah. Juga di sana ada Ibu Rita Paran ya, di Tiban Point, Batam. Selamat malam Ibu Dina Limbong yang ada di Tiban Kampung. Selamat malam untuk Mama Perli ya, Ibu Adolfina Pariakan di Baloi. Selamat malam untuk Bapak Freddy Toding di Palu. Selamat malam Palu, semoga aman terkendali. Selamat malam untuk Ibu Anita, ini tentunya ada di Batam Center sana. Semoga terus dipulihkan dan teruslah berpengharapan, sabar untuk setiap keadaan yang sementara kita hadapi bersama. Selamat malam untuk Elmar Cinong, juga selamat malam untuk Ibu Yuliana, ini yang ada di Batu Aji tentunya ya, Ibu Yuliana. Apa kabar untuk Abing Supinto? Selamat malam untuk Suardi Tandiring. Iring. Wow. Selamat malam untuk Ibu Pak Suardi Tandiring. Juga ada Lingga Pasoli. Selamat malam untuk Abang Leo Simbolon. Apa kabar? Semoga tetap semangat dan semangat paginya terus ya. Apa kabar untuk Ibu Yuliana Niku yang ada di perbatasan nih, Enrekang Salubarani. Selamat malam untuk Welsi Patandean. Juga ada Norma Shefir. Selamat malam untuk Yunus Bede Palinggi. Selamat malam dan selamat bergabung dengan kami di sini. Juga selamat malam untuk Yuliana Yanis.
serta ada Ibu Serlina Bon. Ibu Serlina Bontong yang ada di Batam Center tentunya. Selamat malam dan semoga tetap penuh sukacita menikmati program acara kita malam hari ini. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ketika kita menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup, terasa sekali bahwa kita punya kerinduan adalah ketika Tuhan berkenan untuk menyelidiki hati kita, untuk melihat kedalaman hati kita, apakah benar kita sungguh mengasihinya. Saya percaya orang yang menghayati kehadiran Tuhan, dia selalu mempersilahkan Tuhan untuk senantiasa menyelidiki hatinya. Sebab dengan penyelidikan Tuhan atas hati kita, kita akan dibimbing Tuhan untuk melihat kebaikan Tuhan itu. Hanya dengan cara Tuhan dan karya Tuhan dalam hidup, kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan hadir secara sempurna dalam kehidupan kita masing-masing. Maka pujian kita yang kedua, mari kita berkata, selidiki aku, Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Untuk dapat tetap berjuang setia di hadapan Tuhan sampai akhir hidup kita, meski kita ada di lembah bayang-bayang maut, biarkanlah Tuhan menyelidiki hati kita. Sebab dalam penyelidikan hati itu dari Tuhan, Tuhan akan terus membentuk, menuntun dan mengarahkan kita, mengokohkan kita untuk tetap setia sampai akhir hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Iman kita tidak diukur ketika kita hidup susah dan setia dekat dengan Tuhan. Tapi iman kita harusnya terus-menerus bertumbuh di segala situasi hidup. Badai COVID-19 ini tantangan untuk kita, untuk tetap setia kepada Tuhan. Tapi juga di sela-sela hebatnya badai COVID-19 yang merongrong kehidupan kita hari ini, selalunya ada sukacita yang Tuhan berikan. Selalu ada penghiburan yang Tuhan berikan. Maka di situ pun iman ini harus tetap bertumbuh. Semua situasi hidup harusnya menjadikan kita, harusnya membuat kita semakin tertantang untuk bagaimana menjadi dewasa dalam iman, melihat kebaikan Tuhan, sehingga pada waktunya Tuhan akan menemukan kita sebagai orang-orang yang setia kepadanya. Ini sukacita kita sebagai orang percaya, orang-orang yang terus berpengharapan kepada Tuhan. Maka tetaplah menantikan kedatangan Tuhan, menantikan kasih Tuhan dalam hidup kita, alami perjumpaan itu dengan Tuhan lewat situasi sulit hari ini, bahkan dalam sukacita kehidupan kita. Terima kasih Anda yang boleh bergabung dan terus bergabung dengan kami di program acara ini. Masih ada satu pujian pengharapan yang sebentar akan kita nyanyikan pula bersama-sama. Tapi saya mau lanjut dulu untuk menjumpai Anda kembali. Selamat malam, yang berikut ada Esther Lambres ya. Selamat malam, selamat berjumpa dengan kami di sini. Dan apa kabar Ibu Yuliana Rita Tarukalloh yang ada di Batam Center? Semoga sehat dan sukacita bersama keluarga. Juga di Batu Aji, tepatnya di Aviary Garden ya. Ada Maris SR, ada Mama Bintang di sana. Selamat malam, apa kabar? Salam untuk anak-anak, anak Deo yang lucu. Semoga mereka yang sementara mempersiapkan kembali untuk ujian esok hari diberkati oleh Tuhan. Sehat selalu ya. Apa kabar untuk Tian Mangopang? Semoga sehat pun. Ini mungkin lagi sama kru ya. Iya. Selamat malam, salam untuk semua kru yang ada di sana. Apa kabar dan selamat malam Ibu Mania Herawati Simanjuntak. Selamat malam, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Ada Ibu Marsi Pangsi di Batu Aji pula. Ada Ibu Esther Eping dan juga ada Hayati Jo. Wah. Selamat malam, saya baru lihat nama ini dan itu berarti Anda baru bergabung dengan kami. Selamat, kami menyambut kehadiran Anda bergabung di acara ini dengan penuh sukacita tentunya. Ada Ibu Saharia, Mama Istin yang ada di Batu Aji. Selamat malam Mama Istin, apa kabar? Lagi ngapain malam hari ini? Pasti lagi kerja ya. Maksudnya saya di dapur. Ya, terima kasih Anda sudah bersama dengan kami semuanya. Ada Ibu Martina Mendaun di Baloi. Selamat malam Mace di sana, semoga sehat ya. Tentu lagi bersama dengan kita bernyanyi sambil berdoa. Juga selamat malam ada Yustin Linda di Palolo, Sulawesi Tengah. Ada Ratna Pakiding di Manado. Selamat malam orang Manado. Semoga sehat pun dan aman di sana ya. Apa kabarnya untuk Ibu Kristina Tundukan, Mama Ines di Batu Aji. Selamat malam untuk Dita Vindita. Juga ada Ibu Agustina di Palu, Sulawesi Tengah. Sempat juga ada Ibu, ini ada Rensia ya, Rensia Patandean. Selamat malam Mama Rensi di Salubarani. Juga ada Ibu Naomi Alun di Batam Center. Selamat malam untuk Stella Puselin. Mama Stella, apa kabar? Semoga sehat bersama keluarga. Ada Erna Talina Situmorang yang ada di Batam. Salam dari kami juga. Dan ada Marcel T di Batam. Ada Sonde Silele yang mungkin sekarang ini pun lagi beristirahat bersama dengan teman-teman di kapal. Novia Pabane, selamat malam di Makassar.
juga ada di Palopo, ada Lius Tampang di sana. Pak Pendeta. Ya, Pak Pendeta Lius Tampang. Ini juga nih berjejer nih ya, berurut. Ibu Pendeta Yeslin Kalere. Selamat malam Ibu Pendeta, semoga sehat juga dan selamat untuk terus semangat melayani. Selamat malam untuk Bapak Pendeta Yusak Belotoding di Makassar. Salam untuk Kak Endang serta tentunya bersama dengan anak-anak tercinta. Selamat malam untuk Lestari Bambang. Masih ada Pak Pendeta mau jumpai mungkin sebelum kita lagu ketiga? Tentu dengan penuh harap saya selalu, kami di sini selalu merindukan buat semua keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Batam, juga keluarga besar Jemaat Batam Center. Halo semua, tetap sehat, tetap penuh semangat, alami selalu kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Juga Sanktorayan di Batam, tetap kuat, kita terus menjalani hari hidup kita. Lebah bayang maut boleh ada, tapi kita percaya Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Alami kehadirannya, karena Dia terus akan mengangkat kita dari setiap bahaya ini, bahkan dari mengangkat kita dari setiap apapun yang kita jumpai. Tentu juga bagi semua kita yang dipersekutukan malam hari ini, dari semua kota, kabupaten, kota, provinsi, dimanapun saudara-saudara semua hadir, keluarga-keluarga, dimanapun kamu semua, kita percaya Tuhan tidak akan pernah dan tidak meninggalkan dan membiarkan kita menjalani lembah bayang maut ini, lembah bahaya ini, sebab kasih-Nya lebih nyata dari setiap bahaya yang sementara kita jalani. Yakinlah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Menyapa hidup kamu semua, menyapa setiap rumah tangga kamu masing-masing, dan percayalah Tuhan menyapamu setiap waktu. Seperti lagu kita yang ketiga, sebuah pengharapan dan keyakinan iman. Kau mengangkat, you raise me up. Itu keyakinan kita dalam menjalani hidup di tengah badai ini. Iya, dan masih terus memberi semangat bagi kita para orang tua mendampingi anak-anak. Malam hari ini masih terus mempersiapkan kehidupan mereka untuk melanjutkan ujian esok hari. Semoga kita tetap sabar dan yakin beban hidup kita akan terasa ringan ketika kita membawa semuanya dalam tangan kasih sayang Tuhan. Dan untuk Anda yang berulang tahun di hari ini, semuanya tanpa terkecuali kami mengucapkan selamat berbahagia untuk pertambahan usia di hari ini. Juga ada yang berulang tahun perkawinan ya, selamat merayakan hari ulang tahun perkawinan. Apa kabar Oma Yul di Makassar? Selamat ulang tahun ya. Salam dari kami. Wah, Oma sudah berusia 89 tahun. Luar biasa penyertaan kasih Tuhan. Ibu Yul Kalangi. Selamat malam Ibu Desi Kalangi di sana. Salam ya sama Oma Yul, boleh berusia sejauh ini. Semoga sehat selalu. Kalau beban menghimpit di jiwaku, kesesakan melanda hatiku, ku berdiam dan menantikan Engkau sampai Kau datang menyertaiku. Kalau beban menghimpit, Kalau beban menghimpit di jiwaku, kesesakan melanda hatiku, ku berdiam dan menantikan Engkau sampai Kau datang menyertaiku. Kau angkatku ke atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai.
berdiam dan menantikan Engkau sampai Kau datang menyertaiku. Kau angkatku ke atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Aku kuat sebab Engkau menopangku, lebih dari yang aku pikirkan. Kau angkatku, Kau angkatku ke atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Aku kuat sebab Engkau menopangku, lebih dari yang aku pikirkan. Lebih kuat sebab Engkau menopangku, lebih dari yang aku pikirkan. kehadiran Tuhan itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Karena kuasanya melampaui akal dan pikiran kita. Maka kalau kita bisa diangkat ke atas gunung batu, kalau kita bisa diangkat melewati badai ini, itu karena kuasa Allah yang terlalu besar bagi hidup kita. Maka alami dan hayatilah senantiasa kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, dan tidak terasa kita sudah hampir berpisah di program acara malam hari ini. Itu berarti kita sudah tiba di penghujung acara. Rasanya belum puas ya, mau ketemu terus dan mau bernyanyi bersama, mau berdoa bersama. Tapi karena waktu, maka kita harus mengakhiri pertemuan kita di program acara malam hari ini. Tentu dengan harapan nyanyian atau kidung pengharapan yang sudah kita nyanyikan bersama-sama malam hari ini semakin menguatkan kehidupan kita. Apapun tantangan hidup kita hari ini, baik badai COVID-19, masalah di tengah-tengah kehidupan kita berumah tangga bersama dengan anak-anak, suami, bahkan masalah menyangkut hal kehidupan kita yang lain, semuanya akan terasa lebih ringan ketika kita sudah bernyanyi bersama di malam hari ini. Dan semua kita yang sudah berdoa, tentunya kita memperoleh penguatan untuk menjalani dan siap menyongsong hari esok. Tidak ada alasan tidak bersyukur meski sulit hari ini. Maka harapan kami tentunya edisi malam hari ini, program acara Kidung Pengharapan, membuat kita semakin bersemangat menapaki hari hidup anugerah Tuhan. Mari kita semua berdoa, kita satu hati, kita alami kehadiran Tuhan, dan kita menaikkan pengharapan kita bersama di malam hari ini. Mari kita berdoa. Setiap kali kami menghayati hadir-Mu Tuhan dalam hidup kami, hati kami penuh sukacita dan rasa syukur. Bahwa sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami melewati kehidupan ini yang penuh dengan bayang-bayang lembah maut, yang penuh dengan beban dan pergumulan, yang penuh dengan berbagai-bagai hal yang menyusahkan hati kami. Tapi kami percaya Tuhan, setiap kali Tuhan Engkau menyelidiki hati kami, setiap kali kami menghayati hadir-Mu dalam hidup kami sungguh melihat betapa Tuhan begitu baik, betapa kuasa Tuhan begitu besar, begitu perkasa dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan Allah, oleh Roh-Mu kami boleh mengenal segala kasih dan kemurahan Tuhan itu dalam hidup kami semua. Baik keluarga besar, Gereja Toraja Jemaat Batam, di rumah masing-masing, ataupun di mana mereka pun berada. Bahkan setiap kami yang dipersatukan, disatukan dalam tubuh sebagai tubuh Kristus,
lewat persekutuan virtual malam hari ini. Dimanapun berada, Tuhan, biarlah Roh-Mu menyentuh hati kami semua. Dan dalam kuasa Roh-Mu kami boleh melihat dan mengalami betapa besarnya kuasa Tuhan bertahta di hati kami. Sehingga apapun tak akan sanggup menjamah hidup kami di luar kehendak dan pengetahuan Allah sendiri. Karena itu kami percaya Tuhan akan menuntun kami melewati masa-masa sulit ini dalam kebesaran kuasa Tuhan dalam hidup kami. Berkati semua anak-anak Tuhan, berkati yang berulang tahun, yang dalam berbagai syukur hari ini, berkati setiap rumah tangga, setiap orang tua, anak-anak kami yang sementara menjalani masa-masa ujian semester di bangku sekolah, yang boleh menamatkan pendidikan mereka, yang boleh memperoleh hasil hari ini, dan semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami bersyukur. Dan Tuhan terus memberkati setiap karya dan perjuangan hidup anak-anak Tuhan, baik pekerjaan-pekerjaan di darat, di laut, bahkan dimanapun. Tuhan pun senantiasa mendengar kiranya setiap pengharapan yang sementara mencari kerja di darat, di lautan, bahkan dalam semua hal kehidupan kami. Di dalam kuasa-Mu biarlah Engkau terus menuntun kami untuk melihat waktu demi waktu setiap kebaikan dan berkat yang Engkau selalu sediakan, yang terindah bagi hidup anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menjaga kami, melindungi kami Tuhan. Itu pengharapan, itu permohonan kami. Dan biarlah ya Tuhan Allah, dalam kebesaran kuasa-Mu di tengah-tengah badai ini, kami semua tetap aman, selamat melewatinya dalam lindungan dan kebaikan Tuhan. Kuatkan kami yang sakit, umat-Mu yang sakit, Tuhan pulihkan kiranya. Mereka yang tengah bergumul dalam berbagai pergumulan hidup, mari Tuhan beri hikmat, berikan solusi yang terbaik bagi mereka. Mereka yang berduka cita, Tuhan hiburkan kiranya. Dan dalam semua hal kehidupan anak-anak Tuhan, hamba-Mu berdoa, kami berdoa, marilah Tuhan Engkau menjamah, memulihkan hidup setiap anak-anak. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Terima kasih untuk persekutuan kami di malam ini, untuk kesehatian kami di malam ini. Dan biarlah malam ini kami boleh lewati dalam naungan kasih sayang Tuhan. Dalam kasih-Mu kami semua aman setiap waktu. Dengar doa kami Bapa, dan terimalah sembah dan puji kami di malam ini, sebab kami memuji dan menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, dan sampai di sini kebersamaan kita melalui acara Kidung Pengharapan edisi hari ini, hari Selasa 9 Juni 2020. Semoga kita semua tetap sehat dan tentunya salam sehat dari kami di sini. Selamat beristirahat, kita jumpa lagi esok hari. Tuhan memberkati kamu semuanya. Selamat malam. Kau angkatku ke atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Aku kuat sebab Engkau menopangku, lebih dari yang aku pikirkan. Kau angkatku ke atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Aku kuat sebab Engkau menopangku, lebih dari yang aku pikirkan. Aku kuat sebab Engkau menopangku, lebih dari yang aku pikirkan.